Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi semuanya. Kenalin, nama aku Lydia Molija dari Fakultas Pertanian jurusan Agroteknopreneur Universitas Padjadjaran. Oke, di video kali ini aku akan memperkenalkan tempat magang aku yaitu Sari Kedelai Farm dan menjelaskan cara budidaya tanaman selada. Ayo ikuti terus video aku. Ini dia teman-teman Sari Kedelai Farm, di mana bangunan utama ada villa, dapur, musola, kantor, dan ada kolam ikannya juga. Pembuatan bumbunan atau kokeran dibuat dari daun pisang yang telah dijemur agar layu untuk mudah dibentuk ya teman-teman, dengan ukuran panjang 10 cm dan lebar 4 cm. Menggunakan daun pisang karena mudah didapat dan juga ramah terhadap lingkungan. Daun pisang yang telah dipotong digulung membentuk lingkaran dan dislepet dengan miring agar tidak mudah robek, lalu dimasukkan ke dalam karung. Ini dia teman-teman hasilnya, begitu banyak ya. Media tanam yang digunakan yaitu selada, pupuk mutiara, NPK, dan air disiram secara merata untuk persemaian selada. Dengan mengisi bumbunan setengah penuh, masukkan 1 biji selada, tutup kembali dan disusun ke dalam sasar. Kemudian pengolahan lahan yang pertama menggunakan traktor agar tanah gembur, rata, dan gulma dapat terpotong. Yang kedua menggunakan cangkul untuk membuat bedengan dengan dibentangkan tali tambang agar lurus. Pemasangan mulsa dilakukan oleh 2 orang agar mudah dan cepat. Lalu untuk pengikat bagian bawah menggunakan bambu tali. Lubangan mulsa menggunakan alat mulsa khusus ya teman-teman, dengan ditekan lalu diangkat bagian plastik yang sudah terpotong dengan jarak tanam 30 cm. Kemudian siram tanah hingga basah agar mempermudah pengangkatan tanah untuk memasukkan pupuk organik. Masukkan pupuk organik setengah penuh piring dan tutup kembali oleh tanah yang telah diangkat. Ini dia teman-teman bibit selada yang siap pindah tanam dengan tinggi 5,5-6 cm dan memiliki 3-4 helai daun. Buka bumbunan dan masukkan ke dalam lubang tanam dan tutup kembali dengan sedikit ditekan. Penyulaman dilakukan 4 hari setelah tanam apabila tanaman selada bolting terkena hama dan diganti dengan bibit selada yang baru. Pemberian pupuk NPK berupa cair dengan mengisi air di air yang mengalir hingga penuh. Kemudian, masukkan 2 tutup termos pupuk NPK ke dalam ember atau sama dengan 1 kg pupuk NPK. Kemudian, diaduk secara merata dan dimasukkan ke dalam alat penyemprot pupuk NPK secara perlahan. Setelah masuk semua, isi kembali ember dengan air yang bersih untuk pemenuhan alat penyemprot pupuk NPK. Dimasukkan secara perlahan, kemudian dengan takaran 2 ember air yaitu 20 liter. Setelah masuk semua, alat penyemprot pupuk NPK digoyang-goyang yang berfungsi untuk mengaduk pupuk NPK yang di dalam alat penyemprot dapat teraduk secara merata. Kemudian ditutup kembali dan penyemprotan pada tanaman selada siap dilakukan dengan setiap lubang disemprot pupuk NPK secukupnya secara merata. Pemberian pupuk NPK berupa butiran dimasukkan secara langsung dan secukupnya, yang terlebih dahulu dibuat lubang tanam dan ditutup kembali agar pupuk NPK tidak keluar dari setiap lubang tanam. Penyiraman dilakukan sehari 2 kali, yaitu pagi dan sore hari menggunakan sprinkle, dan penyiraman dilakukan selama 30 menit hingga tanaman selada agak basah. Selada siap panen dengan ciri-ciri daun lebar berwarna hijau segar, daun keriting, dan daun bagian dalam sama tinggi dengan daun bagian luar. Kemudian dimasukkan keranjang dan ditimbang. Setelah ditimbang, tanaman selada dicuci di air yang mengalir hingga bersih. Tanaman selada dicuci satu persatu agar terlihat apabila ada kotoran yang masih menempel. Setelah tanaman dicuci semua, tanaman selada ditiriskan agar air dapat turun. Apabila terdapat daun menghitam di bawah tanaman selada, dibuang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam Nabi Muhammad SAW. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak sebagai perwakilan dari perusahaan kami, PT Sari Kedelai Farm. Mudah-mudahan jadi PT ya. Kami sedang berproses menjadi sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pertanian, untuk menghasilkan inovasi-inovasi baru, juga untuk memenuhi kebutuhan kami di resto. Nah, kami ucapkan terima kasih kepada Fakultas Pertanian Unpad, juga terkhusus untuk program studi Agro-Teknopreneur yang sudah mempercayakan, menitipkan mahasiswanya agar bisa belajar bersama-sama di sini dengan kami dalam proses atau kegiatan magang selama 3 bulan. Alhamdulillah anak-anak di sini berjalan dengan rapi sesuai dengan standar operasional yang ada. Kemudian dari bidang sosialnya juga cukup bagus, berbaur dengan masyarakat dan bergaul juga dengan mereka yang bekerja di sini. Nah, kemudian dalam proses magang ini tentunya banyak sekali yang diharapkan bagi kami sebagai perusahaan, juga teman-teman, agar sama-sama berkembang. Pembelajaran yang didapat di sini silahkan kembangkan lagi. Kalau perlu mungkin bisa memberikan rekomendasi kepada kami apa-apa yang harus diperbaiki. Tapi sejauh ini alhamdulillah kita saling belajar, saling mengisi. Apa yang menjadi suatu kekuatan di sini, teman-teman serap ilmunya dan kembangkan gitu. Nah, saya harapkan juga nanti ada rekomendasi dari teman-teman yang magang di sini. Kemudian dalam proses magang ini tentunya akan membentuk suatu karakter yang bagus untuk para mahasiswa. Yang pertama, mereka tahu di lapangan seperti apa. Walaupun kadang-kadang perbedaan teori dengan praktek itu ada, tapi justru dengan adanya praktek, sudah tahu teorinya, kemudian praktek itu akan menghubungkan match-nya itu di mana, miss-nya itu di mana. Nah, setelah itu maka akan tahu harus dibagaimanakan atau bagaimana selanjutnya prosesnya agar proses budidaya yang ada ini semakin ideal. Kemudian harapannya jelas untuk program studi Agro-Teknopreneur semoga lebih berkembang lagi, kemudian menghasilkan lulusan-lulusan yang berkualitas, inovatif, kompetitif, dan mampu menghasilkan entrepreneur-entrepreneur baru, pengusaha-pengusaha baru di bidang pertanian. Dan kami harapkan juga untuk kedepannya ini merupakan awal suatu kebanggaan bagi kami bisa bekerja sama dengan Unpad dalam tentunya proses kegiatan magang. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi, lebih dalam lagi dalam bentuk kerjasama lain. Karena di sini pun kita selain untuk program bisnis, tentunya kita juga sebagai media pembelajaran bagi teman-teman siapapun yang ingin belajar bareng-bareng mengenai pertanian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih banyak mewakili perusahaan Sari Kedelai. Untuk para dosen saya juga yang ada di fakultas, salam dari saya. Mohon maaf apabila belum sempat bertemu, bertatap muka. Semoga kita diberikan kesehatan, apalagi mungkin di akhir-akhir pandemi seperti ini, semoga kita diberikan semangat yang lebih dalam membentuk atau membangun pertanian khususnya untuk daerah kita, umumnya untuk negara kita. Terima kasih, mohon maaf bila banyak kesalahan kepada adik-adik maupun ke pihak fakultas. Hanya itu yang bisa kami sharingkan dalam periode kali ini. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin juga nih Bi Mimi yang selalu bantu aku di lahan. Bi Mimi, sapa dulu Bi Mimi. Hai. Kenalin juga nih yang ngolah lahan di Sari Kedelai Farm. Ayo kita sapa. Hai, saya Mang Tis. Hai, saya Mang Hong. Oke, terima kasih semuanya. Dadah.